Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Novel Fadila, NIM 08201074 dari kelompok 3, tugas besar pengantar metode statistik J. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi tugas besar kelompok saya untuk kelompok 3 dengan judul Analisis Perkembangan Ekonomi E-commerce di Indonesia. Sebelumnya, anggota dari kelompok 3 adalah yang pertama Fikri Said dengan NIM 0830, yang kedua adalah Hafsatul Laila dengan NIM 0832, yang ketiga adalah Jordan Bagus Sumbung dengan NIM 0840, yang selanjutnya adalah saya sendiri Rifki Novel Fadila dengan NIM 0874, dan yang terakhir adalah Sinta Handayani dengan NIM 0884. Outline dari presentasi yang akan dipresentasikan adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga adalah tinjauan pustaka, yang keempat adalah analisis data, yang terakhir adalah penutup. Oke, langsung saja di latar belakang. Latar belakangnya adalah karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja di masyarakat. Di era ini masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang atau jasa di internet yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang dihadapkan dengan pembatasan sosial dalam usaha penanganan penyebaran COVID-19 yang juga berakibat pada aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama adalah bagaimana statistik deskriptif dari data e-commerce. Yang kedua adalah bagaimana analisis korelasi dari data e-commerce. Dan ketiga adalah bagaimana analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Dan tujuannya adalah yang pertama mengetahui statistik deskriptif dari data e-commerce. Yang kedua adalah mengetahui analisis korelasi dari data e-commerce, dan ketiga adalah mengetahui hasil analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Sekarang kita masuk di perbedaan analisis korelasi dengan analisis regresi. Untuk analisis korelasi dibedakan menjadi 2 koefisien. Yang pertama adalah koefisien korelasi R, yang kedua adalah koefisien determinasi R pangkat 2. Untuk koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk menyatakan bahwa ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang R. Sedangkan koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel 1X terhadap variabel lainnya, yaitu variabel Y yang dinyatakan dalam persen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen Y dan variabel dependen X. Selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya atau Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel. Mungkin 2, 3, dan seterusnya variabel bebas seperti X1, X2, X3, dan Xn. Namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih ada variabel yang terabaikan. Bentuk umum dari persamaan linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan 2 cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Berikut akan dijelaskan penjelasannya. Untuk uji parsial atau uji T, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelas berpengaruh terhadap independen variabel secara signifikan terhadap variabel tergantung atau disebut dengan dependent variable. Uji hipotesisnya adalah sebagai berikut, yaitu hipotesis awal dibagi dengan beta I sama dengan 0, berarti variabel bebas ke K tidak signifikan terhadap model. Dan juga hipotesis awal dibagi dengan beta I tidak sama dengan 0, maka I 0,1,2 sampai dengan K. Kemudian darah kritisnya adalah tolak hipotesis awal jika T kurang dari T kali N-2 alpha atau P min value kurang dari alpha.
Kemudian ada taraf signifikansinya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Kemudian uji serentak atau uji F bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir, yaitu hipotesisnya adalah hipotesis awal dibagi beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta K sama dengan 0. Hipotesis satunya adalah minimal ada 1 beta 1 tidak sama dengan 0, I sama dengan 0,1,2 sampai dengan K. Kemudian daerah kritisnya adalah tolak hipotesis awal jika F lebih dari F kali 1 N-1 alfa atau P min value-nya kurang dari alfa. Tarik signifikannya adalah sama, yaitu alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya adalah analisis data. Setelah kita menganalisis data, maka dapat didapatkan statistik deskriptif. Dalam tugas besar ini, variabel yang digunakan ada 3, yaitu variabel Y sebagai yaitu transaksi, variabel 2 itu X1 yaitu pengunjung, dan variabel ketiga itu X2 yaitu karyawan. Untuk variabel transaksi atau Y didapatkan rata-ratanya adalah 24.220.000, standar deviasinya adalah 19.300, nilai maksimumnya adalah 68 juta, nilai minimumnya adalah 78 juta. Untuk variabel pengunjung atau X1 rata-ratanya adalah 23.650.000, standar deviasinya adalah 23.076.000, nilai maksimum adalah 66 juta, dan nilai minimum adalah 35.834.000 rupiah. Kemudian di variabel ketiga itu X2, variabel karyawan, rata-rata ada 1.533, kemudian standar deviasinya didapatkan 1.303, nilai maksimum adalah 3.431, dan nilai minimumnya adalah 100. Untuk diagram ANOVA-nya ditunjukkan bahwa antara variabel respon dan variabel kedua prediktor memiliki hubungan linear signifikan karena transaksi variabel Y serta variabel X1 dan X2 berkorelasi positif. Kemudian model regresi berganda. Yang pertama adalah uji model regresi. Hipotesisnya adalah hipotesis awal dibagi I sama dengan 0, maka model regresi tidak layak untuk digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah hipotesis awal dibagi I tidak sama dengan 0, maka model regresi layak untuk digunakan atau tidak digunakan karena ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Tingkat signifikansinya menggunakan alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan statistik uji tabel Innova didapatkan nilai P min value sama dengan 0,01 yang dapat disimpulkan bahwa daerah kritis hipotesis awal ditolak jika P value kurang dari nilai alfa yaitu 0,05, dan karena nilainya 0,01 hipotesisnya ditolak, oleh karena itu model regresi ini layak digunakan. Selanjutnya adalah uji signifikansi parsial parameter koefisien regresi X1 dan X2 pada kelayakan koefisien variabel pengunjung. Uji parsial pengunjung atau kelayakan koefisien variabel pengunjung, hipotesisnya adalah didapatkan bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hipotesis awal dibagi dengan 1 sama dengan 0, maka koefisien regresi X1 tidak signifikan terhadap model regresi. Dan kemungkinan kedua adalah hipotesis 0 dibagi 1 tidak sama dengan 0, maka koefisien regresi X1 signifikan terhadap model regresi. Tingkat signifikansinya sama menggunakan nilai alfa sama dengan 0,05. Dari uji statistik ini, maka koefisien nilainya adalah 1,32 lebih dari 0,05 sama dengan alfa. Maka hipotesis awalnya diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X1 tidak signifikan terhadap model regresi. Selanjutnya adalah uji parsial karyawan atau kelayakan koefisien
variabel karyawan. Hipotesisnya adalah kita akan juga didapatkan bahwa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hipotesis awal dibagi 2 sama dengan 0, maka koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Selanjutnya adalah kemungkinan keduanya, hipotesis awal dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka koefisien regresi X2 signifikan terhadap model regresi. Tingkat signifikansinya sama, yaitu menggunakan nilai alfa sama dengan 0,05. Dari hasil statistik ujinya didapatkan nilai p-value P min value atau sigmanya adalah sama dengan 0,48. Daerah kritiknya adalah hipotesis awalnya ditolak jika P min value-nya kurang dari alfa. Kesimpulannya adalah karena nilai sigma adalah 0,48 lebih dari 0,05 sama dengan alfa, maka hipotesis awalnya diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Selanjutnya adalah simulasi prediksi. Jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000 yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan total menjadi 5.000 pekerja, berapa transaksinya? Persamaan regresi dan prediksi untuk X1 adalah 10.000 dan X2 adalah 5.000. Maka didapatkan Y sama dengan 53.618 ditambah 0,558 dikali dengan 10.000 ditambah dengan 3.701 dikali 5.000. Maka didapatkan hasilnya Y sama dengan 53.618 ditambah 5.580 dan ditambah lagi dengan 18.505.000 dan dapat dihasilkan sama dengan Y-nya adalah 23.872.433 ya. Jadi prediksi transaksi e-commerce-nya di Indonesia ketika pengunjung bertambah 10.000 dan karyawan kerja sebesar 5.000 adalah 23.872.433 rupiah. Kesimpulan yang didapat adalah pertama, berdasarkan pemaparan laporan dan data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan deskripsi data menunjukkan bahwa rata-rata jumlah transaksi sebesar 24.220.000 rupiah dan rata-rata total jumlah pengunjung sebesar 23.650.000 dan rata-rata total jumlah karyawan sebesar 1.533. Berdasarkan model regresi berganda yang menunjukkan bahwa nilainya adalah 0,001 kurang dari 0,05 sama dengan alfa, maka hipotesis awalnya ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear variabel dependen atau transaksi dengan variabel independen pengunjung dan karyawan. Dan terakhir adalah jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah total dan totalnya menjadi 10.000 yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 5.000 kerja, persamaan regresi dan prediksi untuk X1 adalah 10.000 dan prediksi X2 nya 5.000. Jadi prediksi transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjung bertambah 10.000 dan karyawannya sebesar 5.000 adalah 23.872.433 rupiah. Perannya adalah dalam kondisi pembatasan sosial saat ini, agar perkembangan ekonomi Indonesia tetap stabil atau terjaga, langkah alternatif yang terbaik adalah berbelanja dengan sistem online. Karena dengan cara ini, pembeli dan penjual tidak perlu langsung berhadapan dan dalam melaksanakan transaksi. Hal ini sangat berpengaruh karena dengan banyaknya orang yang melakukan pembelanjaan online, produsen akan mendapatkan hasil pendapatan yang baik dan dapat berdampak juga dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kami berharap bagi para pembaca dapat mengembangkan isi permasalahan pada laporan kami ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi individu dari saya, Rifki Noval. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.